Mika Ardini. Hai guys, saya Salwa Zanupa Azitabian. Hai, nama saya Rohida. Nama saya Sinta Dewi. Hai, perkenalkan nama saya Anggun Gasala. Saya Hilmi Ardianto. Hai, saya Irsri Handayani. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video mengenai Pancasila, yaitu tentang wawasan dan pengetahuan tentang Pancasila bagi mahasiswa. Selamat menyaksikan. Tak, gabut gak sih? Iya, gabut. Mi, Anggun, gak ada dosennya kan? Iya. Kesana yuk, ajakin dulu mereka ya. Lagi ngapain sih? Kesana yuk. Mau bawa tas nggak kalian? Oh, ayo bawa. Capek aja, siapa ketinggalan? Ya ampun, pusing banget dah. Iya, emang sih. Luas, sedikit banget. Pusing. 5 aja, diambilnya poinnya 5. Aja ya. Lagi pada ngapain sih? Ini nugas Pancasila. Pusing banget tau teh. Bentar lagi kan kita iya, luas tuh. Pusing. Iya kan bentar lagi itu ya UAS Pancasila kan. Aku tuh sebenarnya masih pengen dengar gitu pendapat kalian tuh mengenai Pancasila tuh apa aja sih? Kalau menurut Salwa gimana? Menurut pandangan saya sih Pancasila itu sebagai alat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Nah, kalau di kampus sih nilai-nilai Pancasila itu dapat menyatukan keberagaman ras, suku, agama, dan juga budaya di kampus ini. Nah, kita kan juga banyak juga ya, agama-agamanya juga beda-beda. Iya, betul. Terus kita juga dari suku yang beda-beda juga. Iya. Nah, kita tuh bisa menyatukan nilai-nilai itu, pakai nilai-nilai Pancasila itu. Itu sih menurut aku. Iya sih ya, karena di kampus kita juga kan universal ya, nggak semuanya mayoritas agama satu, jadi kita juga harus bisa menghargai semua orang gitu. Menurut Anggun gimana? Menurut saya, Pancasila masih relevan dalam menghadapi kehidupan masa kini, seperti intoleransi dan ketidakadilan sosial. Tetapi penerapannya seringkali belum maksimal. Banyak yang merasa bahwa Pancasila hanya dijadikan sebagai slogan tanpa benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari. Nah, ya sih benar juga nggak sih? Iya, Di iya. apa sih di lingkungan kita tuh nilai-nilai Pancasila tuh belum diterapin semuanya. Pasti banyak yang nyimpang. Terus ya mahasiswa semuanya kayaknya nilai-nilai Pancasila tuh belum dianggap Belum penting. ada yang menerapin benar-benar juga, iya. soalnya masih banyak orang yang berperilaku seenaknya juga nggak sih? Lebih Terus ke bodo amat. dia bisa ngomong tentang Pancasila padahal dia sendiri nggak Nggak tahu, nggak ngerti nggak maknanya ngerti tuh maknanya apa. apa. Ya, Terus kalau menurut Hilmi gimana? Bener banget tuh yang tadi diomongin. Menurut saya nilai Pancasila memang belum diterapkan dengan sepenuhnya, terutama dalam pemerintahan. Contohnya masih banyak kasus korupsi dan nepotisme yang terjadi. Lalu keadilan hukum di negara juga masih kurang merata. Ya hukum tuh kayak tumpul ke atas, menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tajam ke bawah, ya merugikan dan memberatkan rakyat. Iya, Pak setuju banget nih sama pendapat berat Hilmi. banget kalau misalnya Soalnya soal hukum. emang di Indonesia tuh kasusnya banyak nggak sih Teh, yang kayak gitu, yang hukum tuh lebih tumpul ke bawah gitu. Bener banget. Di Indonesia banget sih pendapat Hilmi. Terus selanjutnya kalau menurut pendapat Rohida gimana?
Jadi kalau menurut saya sih Teh, yang tadi teman-teman omongin juga sama. Tapi menurut saya Pancasila itu dia tuh sebagai landasan pedoman dalam membangun etika pribadi dan juga kehidupan berbangsa. Nah kan di Pancasila itu banyak nilai-nilainya. Salah satunya kayak kemanusiaan, keadilan, dan juga demokrasi. Nah nilai-nilai itu tuh sangat penting untuk diterapkan bagi kita nih generasi-generasi anak muda zaman sekarang kan, mulai dari sila pertama sampai juga dengan sila kelima. Setuju sih. Kalian bagus-bagus banget nih pendapatnya. Terus kalau menurut Sinta gimana? Menurut saya ada kekhawatiran bahwa beberapa mahasiswa itu mulai menganggap Pancasila itu kurang relevan, terutama jika metode pembelajarannya itu kurang menarik dan juga beda konteks dengan zaman sekarang. Terus mulai pendekatannya yang bersifat teoritis dinilai kurang mampu untuk memberikan dampak kurang efektif. Bener-bener gitu sih. Sih, mungkin orang-orang tuh mandangnya ini terlalu teoritis, ngapain sih gitu kan. Apalagi anak Gen Z kan. Pasti kalau misalnya kita kedengeran nih sama anak Gen Z lainnya ngomong kayak gitu, kayak apa sih? Gak zaman. Demokratis banget ngomonginnya Pancasila. Pasti kayak gitu. Iya. Nih terakhir nih, In, jangan pusing-pusing lagi kan tadi kita udah diskusi. Terus kalau menurut pendapat In, Pancasila itu gimana sih? Kalau pendapat saya sih gini ya, kan Pancasila tuh bisa jadi juga inspirasi ya buat kita-kita nih sebagai mahasiswa gitu kan. Contohnya nih yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Di Indonesia kan agama yang tadi Salo juga bilang kan, gak cuma satu, gak cuma Islam aja gitu. Ada banyak banget agama tuh. Nah, kenapa sih Pancasila yang pertama ini bisa menginspirasi kita mahasiswa? Karena di situ nekanin banget nilai bahwa kita tuh harus bisa bersikap toleransi, saling menghargai satu sama lain gitu. Jangan saling ngejudge antara ini mah agamanya Kristen, jangan teman sama yang Kristen gitu. Nah, childish. Iya, gitu tuh ya udah harus gabung aja. Bisa jadi kan kalau misalnya kita temenan sama yang beda agama, kita tahu loh, cara ibadahnya kayak gini loh. Jadi nambah lagi ilmunya kan. Terus yang kedua itu kan poinnya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, poin yang kedua ini bisa menginspirasi kita tuh sebagai mahasiswa gimana sih supaya kita tuh bisa bersikap adil gitu. Bersikap adil entah ke diri sendiri, entah ke orang lain gitu. Di situ benar-benar nekanin banget dan ngasih inspirasi buat kita-kita gitu. Terus yang poin ketiga tuh persatuan Indonesia ya. Gimana supaya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa meredam pemikiran gitu. Contohnya kalau misalnya kita lagi diskusi ini kayak gini, ada yang beda pendapat gitu kan. Harusnya kita harus nerima lah gitu kan. Karena kan setiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing. Gak semua orang harus sama gitu pendapatnya. Terus yang keempat juga nih, kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah gitu, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan poinnya. Nah di sini tuh kita harus bisa menuntut hak kita sebagai seorang siswa, seorang anak, kita seorang manusia lah gitu ya, harus bisa nuntut hak kita. Jangan kalau misalnya ada orang yang ngambil hak kita, jangan kita biarin aja, tapi kita harus bisa ngambil hak kita. Kita boleh marah, boleh kan itu kan hak kita gitu. Terus yang kelima, keadilan sosial kan. Nah, gimana supaya kita bisa adil terhadap semua orang gitu. Bisa juga kita sebagai mahasiswa itu menjadi aspirasi dari suara rakyat gitu kan. Banyak banget kan kalau misal di kampung-kampung ada yang haknya nggak kebagian gitu kan. Contohnya kayak gini, bantuan bansos tuh kan. Kadang di lingkungan kita ada yang kurang mampu tapi nggak kebagian, nggak dikasih. Malah orang yang berada pada dapat gitu. ya. Kan kita sebagai mahasiswa ya harusnya bisa lebih speak up lagi lah tentang hal kayak gitu, bisa nyurainnya ke pihak kelurahan dulu baru bisa ningkat lagi. Berarti teh di poin kelima itu yang keadilan itu kita bukan cuma di lingkungan kuliah, tapi kita bawa juga ke lingkungan masyarakat. Oh, jadi kita tuh bisa bersuara nih. Iya, betul. Kan kadang rakyat tuh kan dia tuh lebih ke diem gak sih karena takut buat bersuara gitu. Kayak kan tadi udah Hilmi bilang ya kalau misalnya tentang hukum tuh tumpulnya. Iya gitu. Betul. Mendapatin sumpah itu banyak banget gak sih, lengkap banget semua disebutin. Berarti wawasan kalian tuh udah
udah bagus banget, udah luas banget, keren lah pokoknya, keren Di sini lulus ya matkul Pancasila. langsung siap banget. ini agak sih langsung. Aduh, lapar banget nih. Apa ke kantin aja? Abis ini. Ayo, boleh, ayo, boleh. Meja makan siang sini. Iya. Aus banget soalnya nih kita. Kita ke kantin.